Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Syafila dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan melakukan pemaparan hasil penelitian saya, yaitu gambaran faktor risiko diare pada balita usia 0 sampai 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Bojong Soang pada tahun 2019. Dari latar belakangnya, kita tahu diare adalah pengeluaran feses cair sebanyak 3 atau lebih dalam sehari, atau terjadi lebih sering pada individu dalam keadaan normal. Diare masih menjadi masalah kesehatan dunia, dengan angka kematian paling banyak pada anak usia 5 tahun ke bawah, dengan penderitanya paling banyak adalah pada negara berkembang, contohnya adalah Indonesia. Untuk menurut Riskesdas, proporsi terbesar pada usia 6-29 bulan dengan prevalensi laki-laki dan perempuan hampir sama. Pada usia tersebut dikarenakan anak mulai aktif bermain, yang akan meningkatkan risiko terkenanya infeksi. Lalu dari penelitian Adi Sasmito, terdapat faktor risiko diare pada balita multifaktorial, yaitu dari faktor lingkungan meliputi jamban dan sarana air bersih, dari faktor ibu meliputi kebersihan, pengetahuan, nutrisi, dan perilaku ibu, dari faktor anak meliputi status gizi dan ASI eksklusif. Kemudian menurut penelitian Aprianita, air minum tidak memenuhi secara fisik dan sistem pembuangan limbah yang kurang baik akan mengundang faktor penyakit seperti lalat yang kemudian akan menyebarkan dan mencemari makanan serta sumber air dengan penyebab diare, yaitu bakteri. Lalu dari Setiono, terdapat tingkat pendidikan ibu yang rendah yang dapat menyebabkan kejadian diare pada anak. Pendidikan yang mempengaruhi pengetahuan dan perilaku seseorang dalam pencegahan penyakit. Lalu menurut penelitian ini, masih banyak masyarakat yang kurang menerapkan kebiasaan mencuci tangan. Masyarakat cenderung mengabaikan dan tidak membiasakan diri. Kemudian menurut penelitian dari Windian, sebagian besar ibu memiliki pengetahuan yang kurang mengenai manfaat ASI dan beranggapan bahwa fungsi ASI dapat digantikan oleh susu formula. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, Jawa Barat menempati posisi pertama penderita balita terbanyak untuk diare, dan kejadian diare banyak tersebar di Kabupaten Bandung. Untuk angka kejadian diare pada wilayah kerja Puskesmas Bojong Soang Kabupaten Bandung mengalami peningkatan pada tahun 2019. Untuk tujuan penelitiannya adalah mengetahui gambaran faktor risiko kejadian diare pada balita usia 0 sampai 59 bulan. Untuk metode penelitiannya, subjeknya adalah balita yang terdiagnosis diare dan ibu dari balita yang terdiagnosis diare di wilayah kerja Puskesmas Bojong Soang pada tahun 2019. Untuk teknik pemilihan sampel ada purposive sampling. Untuk besar sampel adalah dengan rumus perkiraan proporsi tingkat kepercayaan 90% dan margin of error 1% didapat 43 sampel. Lalu dari rancangan penelitiannya adalah kuantitatif dengan metode observasional dengan pendekatan cross-seksional. Untuk analisis datanya adalah mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian dalam bentuk frekuensi dan persentase, serta mengidentifikasi gambaran karakteristik. Lalu untuk hasil penelitiannya adalah dari karakteristik balita, yaitu didapatkan usia paling banyak pada 0-12 bulan. Untuk hasil penelitian sejalan dengan penelitian Iskandar, untuk pembahasannya semakin muda usia anak, semakin tinggi kecenderungan mengalami diare, dikarenakan sel-sel imun yang belum sepenuhnya matur atau dalam masa maturasi yang menyebabkan risiko infeksi meningkat. Lalu untuk jenis kelamin, banyak pada lelaki. Untuk penelitiannya sejalan dengan penelitian Rohma dan Putra, tetapi tidak sejalan dengan penelitian Mshida, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Untuk pembahasannya adalah hasilnya tidak signifikan untuk faktor risiko dari jenis kelamin untuk menyebabkan diare. Kemudian di gambaran status gizi, yaitu sudah banyak yang normal. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian dari Iskandar, tapi tidak sejalan dengan penelitian Putra. Untuk pembahasannya adalah balita yang pada dasarnya memiliki status gizi kurang sangat rentan mengalami infeksi. Dikarenakan protein sebagai salah satu sumber gizi untuk membentuk sistem imun itu berkurang, maka sistem imun akan menurun, maka anak akan mudah terserang penyakit seperti diare. Untuk riwayat ASI eksklusif didapatkan hasil masih banyak yang non ASI eksklusif. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Yofrido. Untuk pembahasannya, ASI eksklusif mengandung sistem imun yang baik untuk anak, yaitu ada IgA, limfosit B, limfosit T. Untuk ASI sebagai nutrisi utama juga untuk anak untuk pembentukan sistem imun. Apabila sistem imun baik, maka akan menurunkan kerentanan balita mengalami diare. Lalu untuk komponen zat ASI itu juga baik untuk saluran pencernaan dan penyerapan oleh saluran cerna bayi. ASI juga bersifat steril, yang mana akan menurunkan peluang masuknya bakteri melalui kontaminasi apabila menggunakan susu formula. Kontaminasi melalui botol. Lalu kemudian dari riwayat pendidikan ibu didapatkan banyak tamatan SLTP atau MTS. Untuk hasil penelitiannya tidak sejalan dengan penelitian Rohma. Untuk pembahasannya, tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pengetahuan, yang mana tingkat pendidikan rendah akan lebih sulit dalam menerima informasi. Contohnya pada hal ini adalah PHBS. Apabila informasi PHBS sulit diterima, maka upaya untuk pencegahan penyakit akan menurun dan anak akan mudah terserang diare. Kemudian dari pengetahuan, yaitu sudah banyak yang baik. Dari hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian dari Hapsari, pembahasannya PHBS dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya upaya pengetahuan. Apabila pengetahuannya baik, maka seharusnya ada perbaikan dari perilaku untuk pencegahan diare, maka seharusnya diare kasusnya akan menurun. Kemudian dari gambaran sikap didapatkan sudah banyak yang baik, tetapi masih ada juga yang gambaran sikapnya buruk. Untuk hasil penelitiannya tidak sejalan dengan penelitian Jamil. Untuk pembahasannya, penerapan PHBS dimulai dari rumah tangga, khususnya ibu. Apabila ibu PHBS yang baik, maka akan mencegah kejadian diare pada anak.
juga. Lalu untuk sarana air bersih, sudah banyak yang baik, tapi masih banyak juga yang buruk. Untuk hasil penelitiannya tidak sejalan dengan penelitian dari Oktariza. Untuk pembahasannya, air yang tercemar dari koliform ketika dipakai untuk mencuci baju dan membersihkan alat makan, bakteri dapat menempel dan menyebabkan diare. Kemudian untuk sarana jamban, banyak yang baik juga, tetapi masih juga banyak yang memiliki sarana jamban yang buruk. Hasil penelitian tidak sejalan dari penelitian Oktariza. Untuk pembahasannya, penyebaran feses oleh vektor seperti lalat dan tikus akan mengkontaminasi pada makanan yang kemudian akan dikonsumsi dan akan menyebabkan diare. Untuk jarak penampungannya, apabila kurang dari 10 meter, maka akan mencemari sumber air bersih oleh E. coli. Untuk kesimpulannya, terdapat balita dengan usia paling banyak 3 tahun dan tertinggi pada rentang usia pada 1 tahun, diikuti dengan riwayat non-ASI eksklusif. Status gizi balita sudah baik, namun masih mengalami diare. Ibu dengan pendidikan trial LCTP atau MTS, kemudian pengetahuan dan sikap PHBS sudah baik, tapi kebanyakan belum membiasakan diri dan menerapkan PHBS seperti cuci tangan dan pemberian ASI eksklusif. Terdapat sarana air bersih dan sarana jamban yang baik, tapi masih banyak rumah tangga dengan sarana air dengan keadaan fisiknya kurang baik dan sarana jamban dengan kurang baik karena belum memiliki pembuangan kotoran yang baik dan dapat menyebabkan penyebaran bakteri penyebab diare. Kemudian untuk aspek etik pada penelitian ini telah dikaji oleh Komite Etik dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dengan nomor 068 KEPK Slip Unisbas Strip X Strip 2020. Alhamdulillah, amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.